Lantas yang menjadi perbedaan apa? Kalau kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang di dunia maupun di akhirat. Yang mukmin, yang tidak mukmin. Yang bentuknya manusia, yang bentuknya hewan. Nah, ini Ar-Rahman. Yang sholat ataupun yang enggak sholat. Kita tahu, Ustaz, itu ada orang nggak pernah sholat tapi kok duitnya banyak. Itu berarti mendapatkan sifat Ar-Rahman. Apa hubungannya sholat dengan uang? Uang sholat itu penghambaan, kewajiban. Maka orang-orang sekarang ini yang suka mengkaitkan, itu ada ahli ibadah tapi kok miskin. Apa hubungannya ibadah dengan kekayaan? Coba. Itu dia rajin baca Quran, tapi begitu-begitu aja hidupnya. Pernah nggak dengar kalimat-kalimat seperti itu? Tidak ada hubungannya antara ibadah ukhrawiyah dengan urusan duniawiyah. Kalaupun ada sedikit aja. Tidak bisa kita kita rajin ibadah, kita rajin namanya sholat duha, bukan rezeki. Saking rajinnya sholat duha nggak mau 2 rakaat, 4 rakaat, mau 4 rakaat 6 rakaat. Tujuannya apa? Biar rezekinya makin lancar. Ini pemikiran-pemikiran yang bukan salah tapi harus sedikit disesuaikan. Lanjutnya, jadi basmalah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang mungkin saja nanti diberinya daripada hari akhirat. Jadi kalau sekarang Bapak enggak usah ini, Mas. Allah itu Maha seadil-adilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang tua berusaha adil ke semua anaknya pun masih sulit bisa berlaku adil. Seorang hakim ingin berlaku adil pun masih sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya pengadil. Jadi tidak usah. Saya disakiti tetangga saya disakiti teman saya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadili nanti. Kalau kita yang balas, kalau ada orang berbuat kepada kita balas dengan keburukan, ada mutasawiyan, sama saja berarti. Kita dikatain orang, kita balas katain, berarti sama-sama bu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berlaku adil di dunia, karena di dunia ini tempatnya semua makhluk. Yang iman, yang tidak iman, bahkan yang iman ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Ada yang pernah ke masjid, ada yang nggak pernah ke masjid sama sekali. Ini tetap diberikan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikasih rezeki, tetap hidup, nggak langsung mati gitu aja. Tapi yang kita incar ini bukan hanya Ar-Rahman, tapi kita mengincar sifat Ar-Rahim. Supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu korelasinya dengan doa yang kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang kalau ditanya, Pak, mau sukses di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Mau kayanya di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Gitu kan? Makanya yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kepada kami di dalam negeri dunia ini hasanah. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan. Kalimat itu, doa itu sudah mencakup keseluruhan. Hasanah di situ menggunakan tanwin tanpa alif lam ma'rifat berarti nakirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Nakirah artinya umum. Berarti ketika seorang mukmin mengucapkan doa tersebut, ya Allah, berikan kepada kami di alam dunia ini kebaikan seluruhnya. Karena ini sifatnya nakirah. Ini ada yang pernah belajar ngomong di sini. Beda dengan ditambahin alif lam, itu ma'rifat. Nah, ini tidak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang hafal doanya terbatas, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini sudah mencakup keseluruhan kebaikan. Ya, nggak usah susah-susah. Apalagi yang sudah sepuh, sudah sulit menghafal, ya. Banyak-banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini nakirah. Kaya itu termasuk hasanah. Cerdas, berilmu, berakhlak itu termasuk hasanah. Mulia akhlak etikanya itu termasuk hasanah. Anak yang soleh itu termasuk hasanah. Usaha yang lancar itu termasuk hasanah. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa remeh. Tapi kadang kita yang nggak ngerti apa itu bahasa doa Rabbana atina terus. Dari kecil saya TK belajar Rabbana atina, SMP saya Rabbana atina, tidak ada pada yang lain bahasa. Dikasih yang gampang, yang mencakup banyak hal, nggak mau. Yang panjang itu loh Ustaz, doanya panjang. Giliran dikasih yang panjang, nggak hafal pun. Ya Allah manusia. Nah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dibiasakan dalam memulai segala sesuatu mengawali dengan basmalah, dilanjutkan dengan hamdalah dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dianjurkan membaca salawat? Yang pertama, dalilnya sudah jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis baginda Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan seharusnya begitu.
Mengapa dari sekian banyak nabi yang dibacakan salawatnya hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Nah itu yang kita harus pelajari betul-betul. Jangan mempertanyakan tentang salawat. Salawat yang masyhur ada di dalam Al-Quran, perintahnya ada di dalam hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan ketika tahiyat kita baca salawat Ibrahim. Tapi kenapa dari sekian banyak nabi itu yang disalawati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Muhammadun basyarun kal basyari. Nah, ini jawabannya. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tak seperti manusia biasa pada umumnya manusia. Zahirnya Nabi Muhammad itu manusia, punya kulit, punya kalau digores pisau ya berdarah, sama Pak. Ketika gak makan 3 hari ya lapar, ketika gak minum berjam-jam ya haus. Basyar, la kal basyari, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Umumnya manusia apa? Kalau lagi ngaji nih, sana, terus kok ngantuk, pasti mencari tiang. Jadi kalau manusia biasa betul apa enggak? Kalau haus dia dikasih minum, langsung ngiler bangun. Kalau lapar dia cari makan. Semakin lapar semakin berisi seperti bayi yang haus pengen susu sama ibunya. Ini basyar sifat manusia. Tapi bagi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ketika haus ditahan, ketika lapar ditahan. Di depannya ada minum, ya tak usah minum. Kalau di depannya pas kebetulan ada minum, ya diminum.